Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Auzatian Zira dengan NPM A1G024054. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa bedanya menyimak dengan berbicara? Menyimak adalah suatu proses mendengarkan dengan seksama sehingga memahami arti dari pembicaraan tersebut. Lalu mendengarkan hanya mendengar tanpa memahami arti dari pembicaraan tersebut. Nah, teman-teman, di dalam menyimak itu terdapat 5 proses atau tahapan menyimak. Yang pertama yaitu tahap mendengarkan. Nah, pada tahap ini kita baru mendengarkan apa yang pembicara sampaikan. Tahap kedua yaitu memahami. Di sini kita memahami isi dari pembicaraan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu tahap menafsirkan. Di sini kita menafsirkan apa sih yang ingin disampaikan oleh pembicara. Tahap yang keempat yaitu menilai. Di sini kita menilai pendapat yang telah disampaikan oleh pembicara. Tahap yang kelima atau yang terakhir yaitu menanggapi. Di sini kita menanggapi hal yang telah dibicarakan oleh pembicara. Nah, teman-teman, siapa sih yang biasanya sering ngantuk atau bosan gitu mendengarin suatu pembicaraan? Jadi kita nggak fokus menyimak. Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor loh. Faktor yang mempengaruhi menyimak ada 8. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Yaitu kondisi fisik penyimak itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Yaitu faktor yang melibatkan sikap dan sifat penyimak. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman, merupakan faktor hasil pengalaman kita sendiri sebagai penyimak. Dan yang keempat adalah faktor sikap. Terdapat 2 sifat di sini, yaitu sifat menerima dan menolak pembicara. Lalu yang kelima adalah faktor motivasi. Ini berkaitan dengan seseorang atau personal. Lalu yang keenam yaitu faktor jenis kelamin. Faktor ini memiliki perbedaan mengenai cara simak laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketujuh, faktor lingkungan yang menentukan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Nah, bagaimana sih supaya kita itu bisa menyimak dengan baik dan benar? Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk menyimak dengan baik dan benar. Strategi agar dapat menyimak dengan baik yang pertama yaitu konsentrasi penuh. Kita harus berkonsentrasi kepada pembicara agar kita memahami apa yang ia sampaikan. Lalu yang kedua yaitu kita harus mencatat poin-poin penting agar kita memahami dengan betul apa yang pembicara sampaikan. Lalu yang ketiga, fokus pada isi apa yang disampaikan pembicara, bukan kalian memperhatikan dia seperti apa gaya dia berbicara ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat, tanya jawab agar kita bisa bertanya sesuatu yang kita kurang pahami dari pembicara sampaikan. Lalu latihan menyimak seperti mendengarkan dongeng ataupun cerita-cerita lainnya. Nah, dalam hal menyimak ada hal-hal yang harus kita hindari agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu egosentris, yaitu mengutamakan diri sendiri saat sedang menyimak. Yang kedua yaitu enggan terlibat aktif dalam proses menyimak. Yang ketiga yaitu takut akan perubahan ataupun gagasan yang baru. Lalu yang kelima, jika ada pertanyaan dalam diri kita tidak mau bertanya. Lalu yang keenam yaitu menolak atau mengkritik pembicara secara personal. Lalu yang ketujuh, mengikuti gaya berbicara pembicara tanpa mengetahui apa isi dari perbicaraan tersebut. Yang delapan yaitu perhatian pura-pura. Ayo, siapa yang di sini sering pura-pura merhatikan pembicara padahal sedang melakukan aktivitas lain? Yang kesembilan yaitu mencatat berlebihan. 10 yaitu menyerah saat menghadapi gangguan eksternal. Kegiatan menyimak di sekolah dasar atau SD. Yang pertama yaitu dengar, lalu ulang dan ucapkan.
yaitu guru mengucapkan suatu kata, siswa juga mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh guru. Yang kedua yaitu dengar dan kerjakan, seperti guru mengatakan angkat tangan kanan, lalu para siswa mengangkat tangan kanannya. Yaitu dengar dan teka, yaitu siswa mendengarkan potongan cerita dan menebak apa kelanjutan dari cerita tersebut. Yang keempat, bisa dengan kegiatan bermain seperti Simon berkata ataupun berbisik berantai. Kegiatan tersebut dapat melatih konsentrasi para siswa dalam kegiatan menyimak. Lalu yang kelima yaitu dengan cara mendengarkan cerita, yaitu guru menyampaikan cerita dan siswa mendengarkannya. Lalu yang keenam, storytelling. Setelah mendengarkan cerita, siswa mengungkapkan kembali apa isi cerita yang telah disampaikan. Yang ketujuh yaitu identifikasi kata kunci. Setelah mendengarkan cerita, siswa mengidentifikasi kata-kata penting di dalam cerita tersebut. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa pada video berikutnya.